Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar saudara? Luar biasa. Mari kita mau bersemangat di dalam hadirat Tuhan karena kita mengalami kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin saudara. Saya mau lihat siapa yang rindu untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau lihat lambaian tangannya, puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena selama seminggu ini Tuhan begitu baik atas hidup kita. Pemeliharaannya, kasih setia Tuhan sempurna atas hidup kita. Mari kita mau siapkan hati. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Ini hari yang terbaik karena kami boleh menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kami mau bermazmur memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur karena kami adalah orang-orang yang menerima anugerah kebaikan Tuhan. Kami hadir beribadah untuk menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Amin saudara. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Saudara meyakini bahwa hari ini hari yang terbaik, kita memuji nama Tuhan. Amin saudara. Mari kita mau lebih lagi, kita mau katakan dengan segenap hati, kita mau sampaikan kepada Tuhan. Katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku,
dengan segenap hati kita mau katakan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku
Tuhan. Sekali lagi, oh sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita mau persiapkan persembahan, persepuluhan dan komitmen kita. Kita mau angkat tinggi-tinggi persembahan kita dan kita mau berdoa. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur kami boleh berjalan bersama Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami siapkan taburan persembahan komitmen kami. Kami mau taburkan ke dalam bait-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang bersyukur dan sudah menikmati berkat Tuhan. Sebab itu kami bawa persembahan ini dengan senang hati, dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sidang jemaat persilakan duduk kembali. Biarlah hanya Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Dan biarlah mata kita, hati kita tetap memandang Tuhan. Memandang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan biarlah setiap kita jangan pernah melepaskan pegangan tangan kita kepada Tuhan. Karena Dialah sumber pengharapan dan kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Jalani hidup
puji-pujian ini sungguh-sungguh keluar dari hati kami yang terdalam. Penyembahan kami supaya sungguh-sungguh sebagai bukti bahwa kami mengakui Allah yang maha besar dalam hidup kami. Biarlah benar-benar berkenan kepada Tuhan penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin mendengar firman-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau belajar dari Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan selama tahun 2026 ini. Kami ingin mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Biar Roh Kudus bimbing kami dapat mengerti firman-Mu ini. Memberkati juga untuk anak-anak kami yang juga akan belajar firman-Mu dengan cara mereka di tempat yang lain. Tuhan memberkati untuk guru yang membimbingnya, memberkati anak-anak ini sehingga mereka akan diberkati selalu sehat, semakin besar, semakin pintar, dan semakin mengerti, bahkan disayang Tuhan dan disayang orang tua mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa kabar? Setiap satu malam saya terbangun malam-malam dan yang saya lihat hujan lagi. Tadi pagi sudah hujan, kami berangkat hujan. Saya berkata Tuhan, tolong berkati cuaca yang baik. Kenapa saudara? Karena saya berpikir kalau hujan tangga kita itu licin, jadi Bapak Ibu nanti hati-hati. Anak-anak tolong dijaga licin supaya sungguh-sungguh kita tidak akan menjadi halangan apapun kondisinya. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Satu tema tentang tahun baru. Kerinduan kita supaya kita sungguh ingin berjalan bersama Tuhan. Gambarnya menunjukkan bagaimana Tuhan ada di depan, kemudian kita ada di belakang dan mengikuti Tuhan. Konteks yang kita baca di dalam Yesaya pasal 40, kita akan buka dalam Yesaya pasal 40, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan bagi saudara. Mungkin ada sedikit perbedaan antara Alkitab yang saya baca dengan yang Bapak Ibu baca saat ini, tapi semuanya adalah terbitan dari LI. Jadi saya menggunakan terbitan terbaru, itu terjemahan baru kedua, ya Bapak Ibu mungkin terjemahan baru 1, tapi intinya sama. Saya akan bacakan yang ke-27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku diabaikan Allah. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, taruna-taruna
jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang kasih Tuhan, ayat yang kita baca ini latar belakangnya adalah tentang kondisi bangsa Israel. Jadi bangsa Israel pada waktu itu hidup dalam pembuangan. Mereka sedang dihancurkan oleh orang-orang atau bangsa-bangsa kafir, artinya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi mereka, bait suci mereka dihancurkan, kemudian kota-kota mereka dihancurkan, hidup mereka porak-poranda. Dan mereka lari, mereka akhirnya mengungsi ke satu tempat yang disebut dengan tempat pembuangan. Mereka mengalami penderitaan demi penderitaan. Mereka mengalami kesedihan, dan ucapan yang kita baca tersebut melambangkan, menggambarkan bagaimana penderitaan mereka yang luar biasa itu. Nah, kita akan belajar bagaimana Yesaya membawa mereka, bagaimana Yesaya menguatkan bangsa itu, bagaimana Yesaya dapat memberikan teguran, mengingatkan, bahkan memberikan motivasi sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat kuat kembali. Dan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang dua hal, apa yang dia katakan dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31 ini. Hal yang pertama yang kita akan pelajari, bagaimana apa yang disampaikan bangsa itu, keluhan apa. Bapak Ibu, pasti kita semuanya pernah mengeluh, pasti semua pernah kecewa, pernah tidak setuju, pernah nggak senang, pernah jengkel, pernah ngedumel. Saya ingat tipe-tipe orang itu berbeda-beda. Biasanya kalau seseorang mengeluh, ada yang terus terang, dia berkata terus terang, tapi ada yang ngedumel, tapi ada yang dilampiaskan dengan sikapnya. Jadi pada waktu saya tahu ketika si saya berlaku aneh, oh berarti dia sedang ada masalah, berarti dia sedang kecewa, berarti dia sedang mengalami tekanan. Nah, tetapi tidak diwujudkan dengan perkataan-perkataan, sehingga kadang-kadang saya nggak tahu kenapa kok dia seperti itu. Ada yang mengatakan terus terang bahwa saya kecewa, bahwa saya nggak senang dengan sikap kamu dan sebagainya. Nah, saudaraku, bangsa Israel ini tipe yang orang-orang yang sungguh-sungguh menyampaikan perasaannya, kekecewaannya ini dengan frontal, dengan kasar, dengan terus terang dan terbuka. Keluhan yang disampaikan ini dikatakan di dalam ayat yang ke-27, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ada dua keluhan yang disampaikan oleh bangsa Israel. Yang pertama, dia berkata, Tuhan, mengapa hidupku tersembunyi dari Tuhan? Artinya apa? Artinya bangsa itu mengalami masalah yang bertubi-tubi, yang berkepanjangan, dan rasa-rasanya Tuhan membiarkan bangsa itu. Bangsa itu melama diporak-porandakan bangsa-bangsa kafir. Bait Allah mereka dihancurkan, tempat-tempat hidup mereka dihancurkan, mereka porak-poranda, sehingga mereka harus lari mengungsi di pembuangan. Tapi Tuhan membiarkan mereka. Jadi yang pertama dia keluhkan supaya seolah-olah hidupnya itu dibiarkan Tuhan. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, artinya hidupnya tidak diperhatikan Tuhan, dibiarkan Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah, bahkan saya percaya Bapak Ibu juga pernah mengalami mereka, karena
masalah yang berkepanjangan, karena tekanan yang berkepanjangan, mungkin Bapak Ibu berkata, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, mengapa Engkau membiarkan saya? Tuhan, mana janjimu? Nah, sekarang kita melihat begini, bagaimana apa yang dikatakan oleh bangsa Israel ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Mereka berkata terus-menerus dan berkepanjangan, bukan spontan, tapi ini yang menjadikan keluhan mereka sampai selamanya, terus-menerus sampaikan. Menuduh Tuhan, mengapa Tuhan Engkau membiarkan kami? Nah, yang kedua adalah keluhan berkaitan dengan hak. Hakku tidak diperhatikan Tuhan. Artinya apa? Bangsa itu dijajah oleh bangsa kafir. Bangsa itu dianiaya. Bahkan tempat-tempat ibadah dihancurkan, bait suci dihancurkan. Tetapi Tuhan tidak menghukum mereka. Seringkali minggu yang lalu kita berkhotbah, rasanya kenapa orang-orang yang percaya Yesus, orang yang setia kepada Tuhan, hidupnya lebih sulit. Kenapa orang yang lazim, orang yang tidak setia pada Tuhan, hidupnya lebih enak? Kita kemarin belajar bagaimana orang-orang yang tidak setia, yang gak mengenal Tuhan, cari uang gampang, jualan cepat laku, pekerjaan uangnya gampang mendapatkan. Tapi kenapa orang setia tambah sulit? Nah, kita tahu jawabannya. Dan pada hari ini kita melihat bagaimana bangsa Israel juga mengeluh itu. Membiarkan. Tuhan, kenapa Engkau membiarkan saya menderita seperti ini? Tuhan, kenapa Engkau enggak menghukum bangsa itu? Bukankah itu bangsa yang kafir? Tuhan, kenapa Engkau tidak membinasakan mereka? Jadi ini keluhan yang diucapkan oleh bangsa Israel. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan bandingkan dengan apa yang dihadapi oleh Daud. Di dalam kisah yang kita katakan di sini, Daud itu sebelum menjadi raja, Daud itu orang yang hidupnya sebagai gembala, gembala domba, gembala kambing, menikmati, sangat berbahagia. Hari ke hari hanya mengembalakan domba, kemudian main kecapi di bawah pohon. Mereka menikmati sekali, senang. Tapi ketika Tuhan menjadikan dia raja, Daud menjadikan hidupnya sangat sulit. Daud mendapati berita yang sangat sulit hidupnya. Daud mengalami banyak tantangan, banyak masalah. Dan yang dikenal dalam firman, Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Akan dibunuh. Tidak salahnya. Tapi akan dibunuh. Daud lari, dikejar, di bukit, di lembah, terus di hutan dikejar. Walaupun akhirnya tidak mendapatkan Daud dan justru Saul yang kedapatkannya. Tetapi kita lihat bagaimana bedanya, perbedaan antara bangsa Israel saat mengalami masalah dengan bagaimana yang dikatakan oleh Daud. Kalau bangsa Israel berkata, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kami? Diucapkan terus menerus. Tapi bagaimana dikatakan Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-30. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jadi Daud menggambarkan walaupun penderitaan Daud juga sangat besar, cukup lama menderita, banyak masalah, banyak ancaman-ancaman, tapi Daud menyikapi, dia berkata, sebab sesaat saja ia murka. Kita bandingkan kata sesaat dengan seumur hidup. Sebab sesaat saja Tuhan murka, tetapi seumur hidupku ia murah hati. Ini menggambarkan bahwa Daud merasakan memang Tuhan ada kalanya murka dengan kita. Ada kalanya membiarkan kita.
Ada kalanya kita dibiarkan masalah kita. Tetapi dibandingkan dengan hidup kita, jauh lebih banyak Tuhan bermurah hati kepada kita. Dia berkata hanya sesaat Tuhan murka, hanya sebentar Tuhan murka. Tapi sepanjang hidup saya, Tuhan selalu murah hati kepada kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu, apa respon Bapak Ibu Saudara tentang pandangan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu menyikapi ketika ada masalah, ada tantangan, apakah masalah yang besar yang kita hadapi, lalu saudara berkata, Tuhan, seperti bangsa itu ya, bangsa saya, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan? Tuhan, bukankah saya sudah setia? Bukankah saya melakukan ini? Saya sudah melayani Engkau. Tuhan, kenapa? Atau kita seperti Daud. Kita berkata, iya. Tuhan sangat baik. Tuhan murah hati. Memang Tuhan bisa marah dengan kita. Mungkin Tuhan membiarkan kita, tapi dibanding kebaikan Tuhan itu selamanya. Tetapi murkanya itu hanya sebentar saja. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara di dalam tahun 25 ini, coba Bapak Ibu renungkan kembali. Mumpung ini masih minggu kedua, terus renungkan. Selama tahun 2025, Bapak Ibu lebih seperti siapa? Ketika menghadapi masalah, apakah saudara semua bersikap seperti bangsa Israel? Menyalahkan Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak adil, menganggap Tuhan itu berbuat yang tidak suka dengan kita, tidak mengasihi kita, membiarkan kita. Atau kita seperti bangsa Israel, ketika ada masalah kita tahu, iya memang kadang-kadang kita menghadapi masalah dan kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Tapi kita berkata itu hanya sebentar. Dibanding kebaikan Tuhan itu sangat lama. Sangat lama. Sehingga kita bisa menerima. Masalah yang kasih Tuhan. Jadi teguran Yesaya itu luar biasa. Yang disampaikannya itu kita lihat di dalam bagian kedua ini, Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28, ini teguran yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Bapak Ibu, coba kita perhatikan, kita renungkan tentang siapa Tuhan. Ketika Yesaya berkata, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Apakah bangsa Israel benar-benar enggak tahu tentang Tuhan? Apakah bangsa Israel benar-benar enggak tahu dan tidak pernah mendengar Tuhan? Apakah mereka tidak mendengar, tidak pernah tahu kalau Tuhan itu adalah Allah yang kekal? Kalau Tuhan itu pencipta bumi dari ujung ke ujung dan tidak pernah lelah? Saya yakin bangsa Israel adalah bangsa yang mengenal Tuhan. Dia tahu siapa Allah. Dia mengenal bahwa Allah itu adalah kekal. Dia mengenal Allah itu menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tidak pernah lelah. Dia tahu bahwa tidak akan benar menjadi lesu Tuhan itu. Dan saya percaya bangsa itu tahu benar tentang Tuhan. Tapi mengapa Yesaya berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Ini sama dengan kita begini saudaraku.
Saya beberapa tahun yang lalu sering mengkhotbahkan khotbah tentang perpuluhan. Perpuluhan, mungkin Bapak Ibu bosan, ini lagi, itu lagi. Mungkin seperti itu. Bukan berarti jemaat nggak tahu. Saya percaya Bapak Ibu udah tahu tentang perpuluhan. Tapi kenapa saya tekankan itu? Ya karena firman Tuhan itu bukannya untuk diketahui, bukan untuk didengar saja, tapi supaya firman itu dilakukan. Ini sama. Ketika Yesaya berkata, tidakkah kau tahu bahwa Allah itu kekal? Tidakkah kau tahu bahwa Allah itu menciptakan bumi ujung ke ujung? Ya jawabannya tahu. Kenapa Yesaya mengulang kembali? Ya karena bangsa Israel hanya tahu saja, tapi tidak bisa menerapkan. Nah, kita akan lihat kan teguran Yesaya yang pertama dikatakan tentang Allah itu kekal. Saya percaya bangsa Israel tahu kalau Allah itu kekal. Kekal itu artinya tidak berubah, saudaraku. Kekal itu artinya tidak pernah berubah hari ini, besok, lusa, selamanya nggak pernah berubah. Karakternya nggak pernah berubah. Kalau berkata Tuhan baik, ya hari ini baik, besok baik, selamanya baik. Kalau kita berkata mengakui Tuhan itu baik, bukan berarti berkata Tuhan baik ketika hidup saya nggak ada masalah. Ketika hidup kita sekarang nggak ada masalah, kita berkata Tuhan itu baik. Tapi ketika besok lusa ada masalah, lalu kita berkata Tuhan nggak baik. Ketika 1 minggu berikutnya masalah semakin besar, kita berkata Tuhan nggak baik. Bukan seperti itu. Lah ini yang dipahami, yang tidak dipahami bangsa Israel. Bangsa Israel berkata Tuhan baik. Ketika bangsa itu ditolong, pada waktu menyeberangi laut mati itu, pada waktu bangsa Israel ditolong. Tetapi ketika ada masalah, bangsa itu susah menerima perkataan Tuhan itu baik. Ini yang ditekankan oleh Yesaya. Dia tahu tentang Allah itu baik, tetapi penerapannya tidak akan dilaksanakan. Ya, saya berkata, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengakui Tuhan itu kekal? Apakah Bapak Ibu percaya Allah itu baik? Dia kekal. Kalau baik, hari ini baik, besok baik, selamanya baik, itu kekal karakter Allah. Kalau kita berkata Allah itu mengampuni itu karakter Allah kekal. Dia mengampuni dosa saya. Waktu kita bertobat Allah mengampuni. Dia mengampuni saudara, mengampuni dosa kita semuanya. Dan waktu kita jatuh dalam dosa yang terdalam sekalipun, Tuhan itu tetap kekal, dia mengampuni. Saya pernah menolong ada seorang teman yang jatuh dalam dosa. Lalu saya katakan, kamu percaya kalau Tuhan mengampuni? Oh ya, saya percaya. Tapi bukan untuk dosa saya ini. Dosa saya ini terlalu besar. Saya nggak layak. Saya berkatakan, mengampuni Tuhan itu kekal. Tidak melihat dosa saudara. Iya, tapi akhirnya dia berbelit. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi pengertian Allah kekal ini adalah tidak berubah.
kebaikan Tuhan tidak bergantung dari apa yang kita alami. Kondisi kita itu berubah-ubah ya. Kondisi kita itu kadang baik, kadang senang. Kondisi kita kadang-kadang bahagia, ada masalah. Tapi kadang-kadang kebalikannya. Karena kondisi manusia berubah-ubah. Nah, jadi ini berbeda kalau Tuhan itu baik, ya tidak tergantung dari kondisi kita. Walaupun kondisi kita sedang nggak senang, sedang ada masalah, sedang banyak beban, ya Tuhan tetap baik. Nah, ini yang ditekankan oleh Yesaya. Walaupun bangsa Israel tahu Allah kekal, tapi prakteknya bangsa itu belum bisa menerapkan. Lalu yang kedua apa yang ditekankan di sini adalah Allah itu Maha Kuasa. Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung tanpa lelah. Itu pun bangsa Israel tahu. Ya, saya menekankan kembali, tidakkah kau tahu karena bangsa Israel belum bisa menerapkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kalau Tuhan itu menciptakan bumi dari ujung ke ujung, betapa luasnya bumi itu, tanpa lelah. Lalu dibanding dengan masalah saudara apa? Sangat kecil. Kalau Tuhan mau, bisa menolong masalah yang sekarang Bapak Ibu Saudara alami. Bisa. Itu kecil bagi Tuhan. Dia bisa menciptakan bumi. Jadi ketika kita mengalami masalah, kalau Tuhan mau menolong kita, pasti bisa. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika saudara menghadapi masalah, sudah berdoa, belum dijawab Tuhan, belum dikabulkan Tuhan, punya pergumulan, kemudian didoakan, belum dikabulkan Tuhan, kemudian doa puasa 1 bulan penuh, tetap belum dikabulkan Tuhan. Lalu doa semalaman, dan juga belum dikabulkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak Maha Kuasa. Bukan berarti Tuhan tidak mampu menolong kita. Kita yakin jikalau Tuhan belum menolong kita, bukan nggak mampu, tapi Tuhan punya rencana lain dalam hidup kita. Amin. Tuhan punya rencana lebih baik. Awal tahun lalu, kesaksian-kesaksian jemaat, mereka diberkati Tuhan. Mereka merasakan pertolongan Tuhan. Awalnya kecewa karena lama bergumul. Tapi begitu Tuhan kabulkan, dia ngerti, iya, ternyata Tuhan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita doakan. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Dia mampu menolong saudara. Dia mampu menjawab pergumulan saudara. Tapi jikalau belum dijawab, belum ditolong, berarti ada rencana lain yang lebih baik yang akan diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya saudara perlu bersyukur di dalam kehidupan itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa yang Tuhan jelaskan yang ketiga adalah Tuhan berkata, tak terduga pengertiannya. Ya, saya menekankan, tidakkah kau tahu? Tidak terduga pengertiannya, tidak terduga pertolongannya, tidak diduga-duga
pertolongannya. Ada seorang anak, dia sedang kedinginan, musim dingin, kedinginan, dan ibu itu sangat miskin. Anaknya nangis karena kelaparan. Dan untuk menghibur anaknya yang kelaparan ini, ibunya berkata, "Nak, kamu masih ingat kan? Kamu pernah mendengar kisah Nabi Elia. Nabi Elia dalam kelaparan seperti kita pada saat ini. Tapi Tuhan tolong, Nak, melalui seekor burung gagak. Burung gagak itu membawa makanan kepada Nabi Elia. Setiap pagi dan petang, sehari 2 kali mengantar makanan buat Elia. Sehingga Elia menjadi kerang, menjadi kenyang. Terus anaknya berkata, "Bu, apakah burung gagak itu masih mungkin memberi makan kepada kita?" "Oh, tentu pasti. Tapi Bu, bagaimana burung gagak itu masuk ke rumah kita? Karena waktu itu musim dingin, pintu-pintu ditutup, jendela ditutup. Bagaimana Bu? Kalau begitu gini Bu, bagaimana kalau kita buka jendela dan pintu rumah kita, supaya burung gagak itu bisa masuk ke rumah kita dan memberi makan kepada kita?" "Oh, baik juga, Nak, usulmu. Ayo kita buka pintu dan jendela." Lalu mereka membuka pintu dan jendela rumahnya. Tiba-tiba, nggak begitu lama, ada pejabat pemerintah yang diutus oleh wali kota. Dia datang, keliling warganya. Semua pintu jendela warga itu tertutup karena memang pas dingin. Tapi wali kota itu melihat satu rumah yang pintu dan jendelanya terbuka. Dan wali kota itu masuk ke rumah itu. Dia bertanya, "Ibu, kenapa semua pintu rumah yang lain tertutup? Kenapa pintu dari rumah jendela Ibu terbuka?" Lalu ibu itu menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Wali kota berkata, "Ibu, kalau begitu saya sekarang yang menjadi burung gagaknya. Saya akan memberikan makan Ibu setiap hari." Pertanyaannya, saudaraku, siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang memberikan inisiatif anak itu membuka pintu dan jendelanya? Siapa yang menggerakkan wali kota itu tiba-tiba berkeliling ke rumah warganya? Siapa yang menggerakkan wali kota itu untuk melihat rumah yang pintunya terbuka satu-satunya itu? Siapa yang menggerakkan wali kota itu masuk ke rumahnya dan bertanya? Saudaraku, jawabannya adalah Tuhan. Tuhan bisa mampu melakukan apa saja. Saya percaya Tuhan yang menggerakkan wali kota itu. Saya percaya Tuhan yang akan menggerakkan ibu dan anak itu membuka pintunya. Saya percaya Tuhan yang menggerakkan wali kota itu untuk menjadi burung gagak bagi keluarga itu. Itu pertolongan Tuhan yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka. Tapi sayangnya, kita sering berkata, ya kebetulan. Tidak yang kebetulan, justru yang kelihatan kebetulan itu adalah itu cara Tuhan yang tidak terduga sama sekali, yang tidak kita harapkan. Memang begitulah cara Tuhan menolong kita dengan sesuatu yang tidak terduga sama sekali, yang tiba-tiba muncul. Bapak Ibu, mari kita akan percaya Tuhan, kemahakuasaan Tuhan.
Tuhan menggunakan apa saja untuk menolong kita. Jadi bangsa Israel itu diingatkan Tuhan, ditegur melalui Yesaya ini. Supaya percaya, supaya jangan mengeluh. Tapi supaya melihat memang Tuhan kadang membiarkan kita mengalami masalah, mengizinkan kita. Tapi tidak selamanya. Mari kita berpikir seperti Daud. Memang Tuhan bisa membiarkan kita, tapi dibanding dengan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu sepanjang hidup saya. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan, walaupun kondisinya yang kurang baik dalam kita. Masa kita kan belajar yang kedua ini adalah janji Tuhan. Kalau kita berkata firman Tuhan ini dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayat 29 sampai 31, kita melihat bagaimana janji Tuhan. Janji Tuhan pada saat kita mengalami masalah. Sehingga pada waktu tahun 2026, kita tinggalkan kebiasaan kita menggerutu pada Tuhan. Kita tinggalkan kebiasaan menjelekkan Tuhan, marah pada Tuhan. Kita tinggalkan itu. Memang kita kadang-kadang menerima itu, tapi tidak selamanya. Mari seperti Daud, kasih setianya sepanjang hidup saya. Walaupun kadang kita mengalami masalah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Yesaya pasal yang kedua, yang 40 ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Tuhan memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Pada saat mengalami kelelahan, berbeban berat, menghadapi kesulitan, Tuhan memberikan semangat kepada kita. Sangat dibutuhkan. Orang yang lelah sangat membutuhkan semangat. Sangat membutuhkan tenaga yang baru. Lalu bagaimana caranya? Dikatakan dalam ayat yang ke-31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kata menanti-nantikan Tuhan itu artinya tidak tergesa-gesa. Menantikan Tuhan itu kita harus menunggu pertolongan Tuhan. Kita ingat pada waktu Abraham dijanjikan Tuhan akan mendapatkan seorang anak, keturunannya menjadi banyak. Tapi Abraham kurang sabar menunggu janji Tuhan. Abraham bertindak menurut keinginan sendiri. Sehingga dia mengambil Hagar, gundiknya itu. Dan dari gundiknya itulah Abraham mendapat anak. Ketika Abraham bertindak tergesa-gesa, tidak menunggu janji Tuhan, terjadi masalah yang lebih besar. Bapak Ibu, kalau kita kurang sabar, kalau kita tergesa-gesa mengambil keputusan, kita juga seperti Abraham. Masalah enggak semakin selesai, tapi akan semakin besar. Terus sebabnya Tuhan berkata menanti-nantikan Tuhan. Menunggu jawaban Tuhan. Terus berusaha, terus menunggu, tapi artinya jangan menyimpang apa yang diharapkan Tuhan, jalan-jalan Tuhan, jangan kita lalui, jangan kita lewati. Jangan kita ambil jalan pintas, hanya supaya cepat. Tapi tetaplah menantikan Tuhan, tetaplah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam mengerjakan sesuatu itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada waktu kita mendengar firman Tuhan ini, melihat firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan berkata, bagaimana Tuhan menganjurkan kepada kita, seperti yang dikatakan oleh Paulus itu, supaya kita menunggu, sabar.
Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan ketika ada masalah. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Kenapa? Karena segala keputusan yang kita ambil berdasarkan emosi itu pasti akan menimbulkan masalah yang besar. Saya punya keponakan. Waktu kecil dia sudah ditinggal. Bapaknya sudah meninggal sejak anak ini masih kecil. Dia nakal sekali. Lalu akhirnya anak ini ikut neneknya. Karena nakal, nenek itu mbah saya sangat marah. Lalu saking marahnya, saking nakalnya, keponakan saya itu, lalu mbah saya berkata, disuruh pergi anak itu. Pergi kamu, diusir. Waktu itu dia masih umur 4 SD. Suruh pergi. Ya akhirnya anak ini pergi, saudaraku. Dia nggak tahu mau kemana anak itu. Nah begitu anak itu pergi, mbah saya menyesal. Dia nangis. Memerintahkan semua anak-anaknya, tolong cari, tolong cari. Ya udah nggak ada. Baru ketemu setelah 10 tahun. Anak itu pulang. Dia bertanya, kamu kemana saja? Dia menceritakan waktu dia diusir mbah. Dia bingung mau kemana. Akhirnya dia naik kereta api dan ke Surabaya. Dia bingung, ke Surabaya nggak punya keluarga. Akhirnya dia tidur di terminal. Akhirnya diajak oleh kenek sopir bemo. Dia cerita. Dan mbak saya menyesal. Kenapa? Karena dia mengambil keputusan. Ketika dalam kondisi emosi. Ada kasus lain bagaimana suami istri. Ketika emosi dia berkata lebih baik kita cerai. Pisah. Dan ketika diputuskan pisah. Lalu menyesal. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, pengalaman ini, mari kita jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, apalagi dalam kondisi yang marah, yang emosi. Kita tetap tenang menyerahkan kepada Tuhan. Saya pasti percaya bahwa pertolongan Tuhan akan diberikan. Jadi yang diberikan itu menanti-nantikan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan dikatakan seperti burung Raja Wali. Bapak Ibu, ini dalam kepercayaan kuno. Jadi Raja Wali itu umurnya panjang ya. Bisa dikatakan ini kepercayaan kuno mengatakan burung Raja Wali dulu itu bisa 100 tahun umurnya. Jadi begini, setiap akhir usia 10 tahun, jadi setelah 9 tahun lebih, menjelang 10 tahun, burung Raja Wali itu terbang tinggi. Terus sampai tinggi, sampai mendekati matahari. Dan ketika mendekati matahari, dia terbakar, bulu-bulunya terbakar. Lalu dia jatuh ke laut. Dan setelah dibiarkan, tumbuh lagi bulu-bulu yang baru, lebih segar, lebih kuat. Bisa terbang lagi. Menjelang 10 tahun berikutnya lagi, dia naik kembali ke matahari. Dan terbakar, jatuh lagi, dan berikutnya seperti itu. Sehingga semakin tua, Raja Wali semakin kuat. Tersebabkan di dalam Yesaya 40 dikatakan, mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, masalah memang tetap ada. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan kesanggupan kepada kita. Jangan bertindak
terburu-buru mengambil keputusan. Tapi nantikan Tuhan, berharap pada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan tetap sama sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan ayat yang ke-38-39, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, apapun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita. Janji Tuhan tidak akan membiarkan kita, tidak akan bisa memisahkan kita. Apakah maut, ada kemiskinan, ada masalah, penindasan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan menyertai kita, akan menolong kita. Tidak akan bisa memisahkan kasih kita dari Tuhan. Itu janji Tuhan. Mungkin nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu tahun 2026 ini yang baru kita jalani 10 hari ini apa yang terjadi. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ada masalah apa? Kita nggak tahu. Bagaimana kesehatan kita? Kita nggak tahu. Bagaimana ekonomi kita? Kita nggak tahu. Memang kita nggak tahu. Tapi pastikan kita tahu bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yakin. Kalau kita yakin, memang kita nggak tahu akan kemana, akan ada masalah apa. Tapi kalau kita tahu, kita yakin, saya memang nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2026 ini. Saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu, saya akan bersama dengan Tuhan. Saya akan maju bersama dengan Tuhan. Kalau kita yakin, kita akan bersama dengan Tuhan, maju bersama Tuhan. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan? Oleh sebab itu, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Sahabat kita yang baik, sahabat yang mengasihi kita, sahabat yang tak pernah meninggalkan kita. Mari menjalani hidup kita tahun 2026 bersama dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Memang pasti ada masalah, tapi percaya, masalah itu hanya sebentar. Dibanding dengan kebaikan Tuhan yang kekal, masalah kita hadapi itu hanya sebentar. Tetaplah bersama dengan Tuhan. Tetaplah ikut Tuhan. Saya percaya, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan ada kekuatan yang baru menghadapi masalah-masalah yang ada. Amin. Tuhan, kami bersyukur segala pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kemurahan Tuhan kekal selamanya. Kemurahan Tuhan bukan hanya sepanjang hidup kami, tapi kekal. Tuhan gak pernah berjanji kami akan bebas masalah. Tapi kami yakin, kami tahu kalau kami bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Kalau kami selalu menantikan Tuhan, kami akan bisa menghadapi masalah itu. Apapun yang akan terjadi di tahun 2026 ini.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya seperti yang dikatakan oleh Daud, kemurahan Tuhan sepanjang masa, kebaikan Tuhan sepanjang masa bagi hidup kami. Bapak Ibu yakinlah, tahun 2026 masalah akan terjadi, pasti akan kita hadapi, kita nggak tahu, tapi yakinlah kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita akan kuat menghadapi semuanya karena Tuhan adalah kemurahan bagi kita. Kita nyanyikan pujian ini. Kemurahan Tuhan sepanjang masa kekal, kebaikan Tuhan kekal. Bila kita menghadapi bersama dengan Tuhan di tahun 2026 ini bersama Tuhan, ada kekuatan.
Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan kami, membangunkan kami. Mungkin saat ini kami seperti bangsa Israel, kami sering mendengar firman-Mu, kami mengerti firman-Mu, tapi kami kurang menerapkan dengan baik. Kami kurang khawatir, sering khawatir. Kami sering menggerutu, walaupun kami tahu bahwa Tuhan itu baik. Biarlah ini menjadi kekuatan kami, Bapa. Kami percaya Tuhan yang sama, yang kekal, dulu, sekarang, selamanya gak berubah, akan tetap baik, akan tetap setia, akan tetap menyertai kami. Biar itu modal kami melangkah maju bersama dengan Tuhan menghadapi tahun 2026 ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, biar kita lakukan seperti yang Tuhan firmankan. Kita akan menyiapkan hati kita, menyanyikan satu pujian. Sucikan hati kami Tuhan. Sebelum kita masuk perjamuan ini, kita akan berdoa pada Tuhan melalui pujian ini. Jamah hati kami ya Bapa, sucikan hati kami, supaya kami layak untuk makan roti dan minum anggur perjamuan ini. Saya bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26 sampai 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapa di surga, kami mengucap syukur
Jikalau pagi hari ini kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan, perjamuan Tuhan untuk mengingat pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, yang akan dilambangkan dengan roti dan anggur perjamuan. Tuhan ampuni kami ya Bapa, dosa-dosa kami, dan sucikan, layakkan kami untuk dapat mengikuti perjamuan ini. Sama seperti janji Tuhan yang telah membasuh dosa kami dengan darah-Mu yang kudus itu. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati roti dan perjamuan ini, supaya dengan peringatan ini akan diingatkan, setiap kali makan roti ini akan diingatkan bahwa kami adalah milik Kristus, telah ditebus, telah dibasuh dengan darah Kristus. Biarlah kami selalu mengingat akan pengorbanan ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada Tuhan Yesus. Pada waktu malam, Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecahkan, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan berdoa untuk roti ini. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima roti perjamuan dari Tuhan yang melambangkan
tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk menebus dosa kami. Biarlah ketika kami makan roti ini, kami diingatkan kembali bahwa kematian Tuhan Yesus untuk dosa-dosa kami, sehingga kami bisa menggunakan hidup ini sebaik mungkin untuk kemuliaan nama-Mu. Saudaraku kasih Tuhan, ambillah, makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Kristus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Sebab jika kita telah masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu, kita angkat anggur. Mari kita berdoa untuk anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib untuk membasuh dosa kita. Terima kasih Tuhan, kami menerima anggur perjamuan yang melambangkan darah Kristus yang tercurah membasuh dosa-dosa kami, supaya kami kudus, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Tuhan berkati supaya pada waktu kami minum anggur perjamuan, sehingga kamu diingatkan Tuhan, kami selalu diingatkan bahwa Tuhan telah menebus dosa-dosa kami. Dan Tuhan berkata, jangan perbuat itu lagi. Biarlah kami mengingat ya Bapa, supaya kami tidak mengulang kembali dosa yang telah kami lakukan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kita bisa hidup menurut firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dan berdoa. Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah anggur perjamuan ini. Minumlah.
perjamuan ini. Bapak, kami bersyukur kami boleh melakukan perjamuan Tuhan ini yang Tuhan perintahkan bagi kami untuk mengingat pengorbanan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya dengan perjamuan ini kami akan sungguh-sungguh hidup, menjalani hidup kami berdasarkan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami terus layak hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian, karya terbesar dalam hidup-Mu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau lakukan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktumu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau lakukan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kita meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersalam-salaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.